Siang hari ini, pelajaran kita diambil dari satu kisah yang menarik dari kehidupan dan ajaran Yesus Kristus. The life and teaching of Jesus Christ. Dari satu kisah, cerita yang menarik di buku Markus 8 ayat 22 sampai 26. Ada 6 ayat yang berisi kisah, cerita yang menarik dari kehidupan Yesus yang menjadi pelajaran bagi saya, harapan saya bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Oleh sebab itu kita buka Markus 8 ayat 22 sampai ayatnya yang ke-26. Bapak Ibu Saudara sekalian, anak-anak muda, tidak cuma karena Yesus memberikan contoh kita baca firman Tuhan. Kita harus baca firman Tuhan karena mohon maaf ya Pak Pendeta. Seringkali pengkhotbah dengan mudah mengisahkan cerita Alkitab padahal tidak sesuai dengan isi tulisan di Alkitab. Didramatisir begitu indah dan menarik padahal tidak seperti yang ditulis. Oleh sebab itu kita harus baca. Jangan kita biarkan pengkhotbah menceritakan. Kita harus baca. Kenapa? Saya berikan contoh. Banyak yang dikisahkan. Banyak yang tertanam di hati sanubari rohani kita, tapi beda dengan yang tertulis. Contohnya, di Perjanjian Lama. Saya kasih contoh 2 saja Perjanjian Lama. Yang pertama, kita buka buku Kejadian. Saya mau tanya, ya, pada saat manusia pertama di Taman Eden, Allah berfirman kepada Adam dan Hawa, jangan makan buah, semua boleh dimakan buah di Taman Eden kecuali buah dari pengetahuan baik dan jahat yang ada di tengah-tengah Taman Eden. Saat engkau raba, makan engkau akan mati. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Betul pendeta. Itulah yang harus dikoreksi. Salah. Coba baca Keluaran Kejadian 2 ayat 16 dan 17. Ada 3 yang salah di situ. Pertama, perintah untuk memakan buah di dalam Taman Eden hanya ditujukan kepada manusia pertama. Kenapa? Hawa belum diciptakan saat itu. Hawa belum ada, coba dibaca di rumah. Hawa baru dibaca setelah ayat 18, 19, dan pada akhirnya di ayat 21. Jadi itu hanya perintah kepada manusia pertama, yaitu Adam. Dan yang kedua yang penting, Allah tidak memberitahu bahwa buah atau pohon pengetahuan baik dan jahat ada di tengah Taman Eden. Tidak ada di situ. Allah tidak berfirman di situ. Dan yang ketiga yang penting, Allah tidak berfirman di saat engkau raba engkau akan makan, engkau akan mati. Allah tidak katakan itu. Allah hanya katakan, ya, engkau makan, engkau mati. Nah, kalau begitu kenapa bisa begitu? Baca ya. Baca di Kejadian 3 ayat 3. Hawa sendiri yang bilang kepada apa? Ular, kita boleh makan semua ini apa? Buah dari pohon di Taman Eden, kecuali buah dari pohon yang ada di tengah Taman Eden. Hawa sendiri, padahal Tuhan tidak berfirman letak dari apa? Dari pohon pengetahuan baik dan jahat. Dan juga Hawa sendiri yang memberitahu, enggak cuma makan mati, raba pun mati. Jadi hati-hati pendeta Jurgen, tapi saya mau nasihatin kalau sudah tahu, diam Jo. Ya, iko Jo, iyo yang penting so tahu untuk diri sendiri. Kemudian yang kedua anak-anak, saya juga jadi apa? Korban kesalahan rohani dari kecil. Saya tahu anak-anak waktu Yunus itu buat salah, harusnya dia kemana? Dia harus ke Niniwe tapi dia ke Tarsus. Kemudian dia dibuang, dia dimakan ikan paus dulu. Padahal di situ Yunus 1 ayat 17 bilang ikan besar. Enggak disebut ikan paus, makanya guru sekolah sahabat hati-hati. Engkau pembina rohani sejak kecil. Inilah saya salah satu korban.
Saya ajar juga ke anak saya begitu. Waktu saya sekolah, saya baca, enggak ada dibilang ikan paus. Bahasa Inggrisnya bilang great fish, kalau KJV atau NEV bilang New English Version, dia bilang huge fish. Huge fish or great fish. Enggak ada ikan paus di situ. Hati-hati loh ya. Yunus 1:17, makanya baca. Kemudian perjanjian baru. Aduh, saya berdebat dengan dokter dari Andrews. Saya cuma kasih ingat. Karena saya pun dengar dari guru saya, guru teologi di Unclub waktu itu. Coba kita buka Matius 14. Itu ada kisah di mana Yesus jalan di atas air. Kemudian ada murid Yesus Petrus, kemudian juga ikut jalan dipanggil Yesus. Kemudian tenggelam. Kita percaya dari kisah-kisah dan cerita. Kenapa dia tenggelam? Dia menoleh ke belakang. Dia sombong. Padahal ayat 30 katakan, enggak. Dia tenggelam itu karena dia takut. Dia kedinginan karena angin sakal. Enggak ada dikisahkan dia menoleh ke belakang. Saya berulang kali ke Pak Pendeta katakan, pendeta baca kok baik-baik. Ya enggak ada di situ ditulis dia menoleh ke belakang, kemudian dia sombong tenggelam. Ayat di situ tulis Matius 14 ayat 30, dia merasa dia kedinginan, dia takut dan dia tenggelam. Dan ini yang drastis lagi yang enggak pernah saya lupa. Saya main drama dulu. Ya, Lukas 15. Lukas 15 ada kisah yang menarik tentang anak yang apa? Anak yang hilang. Oh, diceritakan bahwa anak yang hilang itu apa? Makan makanan babi, betul? Tidak, betul. Arthur pinter nih, sekolah di mana dulu SD, SMP, SMA? Pinter, tidak, dia gak pernah makan makanan babi. Tapi di drama saya waktu kecil dulu dengan anak-anak di jemaat saya makan, skripnya makan makanan babi. Padahal kalau baca Lukas 15 ayat 16, dia tidak pernah makan makanan babi. No one yang provided. Enggak ada. Disitulah turning back. Dia ingat di rumahnya banyak makanan. Dia kembali ke ayahnya. Jadi kita harus baca firman Allah. Tapi kalau Anda saat ini tahu ada beberapa kekeliruan rohani, badiam jo, iko jo, dan iyo jo dulu. Penting untuk konsumsi pribadi saja. Makanya rajin untuk baca. Nah, siang hari ini kita harus baca pelajaran kita. Pelajaran kita Markus 8 ayat 22 sampai 26. Bagi mereka yang memiliki Alkitab bentuk apa saja, kita buka dan kita kita baca. Apa perikopnya? Yesus menyembuhkan seorang buta di Betsaida. Kita baca bersama-sama firman Allah Markus 8 ayat 22 sampai 26. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Orang itu memandang ke depan lalu berkata, "Aku melihat orang sebab melihat mereka berjalan-jalan tetapi tampaknya seperti pohon-pohon." Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu, maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Sesudah itu Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, "Jangan masuk ke kampung." Kita tunduk kepala dan berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di sorga, kiranya roh suci Tuhan
masuk di dalam hati sanubari masing-masing kami, khususnya hamba-Mu ini, dan kuasai hati, pikiran, lidah hamba-Mu ini, mana firman Allah disampaikan, dan kiranya iman percaya kami dikuatkan, kami setia hingga Tuhan datang, dan pada akhirnya kami boleh masuk dalam kerajaan sorga. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus Kristus penebus dan juru selamat kami ini. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kisah ini sangat menarik. Yesus baru mengawali akan pelayanannya di muka bumi ini. Awal dari 3,5 tahun pelayanannya di muka bumi ini. Dan Yesus besar di Nazaret. Tapi pelayanannya banyak di daerah utara di atas. Betsaida kurang lebih 55 km dari Nazaret. Dan kota favorit Yesus adalah Kapernaum, di daerah utara Danau Galilea. Jadi di atas Danau Galilea itu ada Betsaida, Korazim, dan juga Kapernaum. Jaraknya jauh, kurang lebih 50 km dari apa? Dari tempat Yesus hidup dan besar di Nazaret. Seperti dari Jakarta, Yesus ke Bogor. Nah, pada saat Yesus di Betsaida, banyak orang mengikuti Yesus. Karena mereka tahu bahwa apa? Yesus ini sangat luar biasa kuasanya. Punya supernatural power. Yesus bisa menyembuhkan orang, membangkitkan orang mati. Yesus menguatkan orang yang lemah. Tapi sayangnya orang Betsaida itu tidak mau terima Yesus. Sehingga ada 3 kota yang dikutuk Yesus. Kalau buka Matius 11 ayat 21 dan 22, ada 3 kota yang dikutuk Yesus, yaitu kota-kota yang berdekatan. Korazim, Betsaida, dan Kapernaum. Kenapa kota ini dikutuk? Karena mereka tahu begitu besar kuasa Yesus. Yesus sangat berkuasa. Yesus mampu dan sanggup menyembuhkan orang yang sakit, membangkitkan orang yang mati, menguatkan orang yang lemah, tapi tidak ada orang yang mau ikut Yesus. Tidak ada orang yang percaya Yesus. Dan di Betsaida saat itu Yesus sedang melakukan perjalanan rohani. Apa yang Yesus lakukan perjalanan rohani? Yesus menguatkan orang yang lemah, mengajar kabar baik, dan menyembuhkan orang di kesempatan tertentu. Saat Yesus ada di sana, Yesus dikejutkan dengan orang membawa orang buta kepadanya. Bapak Ibu, Betsaida ini adalah kota yang makmur. Kenapa makmur? Karena mereka punya penghasilan tetap 3 penghasilan tetap. Yang utama adalah dari ikan, fisheries, nelayan ikan. Dari kota ini ada 3 murid Yesus, yaitu siapa? Petrus, Andreas, dan Filipus. Mereka ini orang kaya, nelayan. Luar biasa penghasilan mereka dari apa? Dari ikan di Danau Galilea. Dan yang kedua, mereka itu produsen wangi-wangian, narwastu, dan apa itu lain-lain. Wah, banyak wangi-wangian dari Betsaida dijual di Seantero Galilea. Bahkan ke Samaria dan juga dibawa di Judea. Terkenal. Dan yang ketiga, punya hasil pertanian yang luar biasa. Kalau sempat pergi ke sana, suburnya luar biasa. Tapi apa yang terkenal di sana? Oh, di sana buah-buahan mereka begitu baik. Jadi mereka hidup dengan kemakmuran. Dan menurut pendapat ahli teologi, itulah yang menyebabkan mereka reluctant, segan menerima Yesus. Mereka hidup dengan kemakmuran. Mereka tidak perlu lagi raja dan juru selamat. Mereka udah makmur, mereka ada di dalam comfort zone. Ya, tapi Yesus dikejutkan dengan orang yang sakit, orang buta, tidak berdaya. Dan Yesus membuat satu proses penyembuhan yang gagal, tanda kutip gagal. Kenapa? Yesus bawa orang ini keluar dari Betsaida. Yesus ludahi matanya, Yesus pegang matanya, dan Bapak Ibu, orang ini tidak sembuh. Yesus tanya, karena melihat
Sudah Tuhan Yesus, merdorang ini rupa apa? Rupa pohon. Aduh, sekali lagi Yesus apa? Pegang matanya, so lihat, sudah lihat. Dan akhirnya orang ini sembuh. Dan pulang, jangan ke kampung, langsung ke rumah. Ada 5 pelajaran rohani di waktu yang pendek yang kita akan pelajari dari kisah ini. Kisahnya pendek, tapi memberikan makna rohani. Lebih dari 5 yang kita bisa pelajari. Tapi saat ini kita akan pelajari 5 makna rohani, pelajaran rohani dari kisah ini. Saya ingin partisipasi Bapak Ibu, khususnya anak-anak muda, untuk sekali lagi baca. Coba kita baca Markus 8 ayat 22. Ada satu pelajaran yang penting bagi kita sekalian. Ada yang boleh bantu saya baca? Saya rasa kita punya beberapa mic di tempat ini. Jadi pendeta tolong bantu fasilitasi. Makin lama respons, makin lama kita selesai. Jadi saya ingin, adik penyanyi tadi. Markus 8 ayat 22. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Kemudian di situ orang membawa kepada Yesus seorang garis buta. bawahi, membawa. Kemudian dan mereka memohon kepadanya garis bawahi, supaya ia menjamah dia. Untuk menjamah dia. Bapak Ibu, Yesus diperhadapkan dengan seorang yang buta. Orang yang punya masalah hidup. Bukan masalah fisik dia sedang sakit. Buta artinya dia punya masalah sosial. Kalau orang buta artinya dia tidak lagi punya kesempatan untuk bekerja. Dia tidak bisa menghidupkan keluarganya. Dia tidak bisa lagi dapat tempat yang baik di masyarakat. Dia strata sosial yang paling rendah. Hidup karena kasih kemurahan orang lain. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, orang buta itu adalah saya dan saudara. Kita ini adalah orang buta. Kita hidup karena kasih karunia dan kebaikan Tuhan. Kita punya masalah hidup saat kita hidup di dunia ini. Sama seperti dengan orang buta ini. Apa pelajarannya kalau kita menghadapi masalah dalam hidup? Itulah yang kita mau bahas dari kisah ini. Kalau engkau punya masalah hidup, saya yakin dan percaya banyak masalahmu di dunia ini. Banyak masalahmu di Jakarta khususnya. Masalah mencari pekerjaan. Masalah kalau sudah dapat pekerjaan, engkau masalah untuk membuat karirmu lebih baik. Kalau engkau juga bisnismen, masalah bagaimana engkau punya bisnis bisa mulai bertumbuh dan berkembang. Kalau engkau sebagai orang tua, engkau punya masalah dan tantangan membesarkan anakmu di kota besar ini. Yang banyak pengaruh-pengaruh non-rohani di dunia ini, di kota ini. Engkau punya masalah mungkin sosial. Ya, engkau bisa jadi diisolasi karena engkau tidak sepaham dengan yang mayoritas. Banyak masalah. Kalau engkau punya masalah, perhatikan kisah dan cerita ini. Pastikan kita pulang memperoleh makna rohani. Yang pertama, kalau engkau ada masalah, kunci 2 yang diajarkan di ayat ini adalah bawa dan mohon kepada Yesus untuk selesaikan masalahmu. Apapun masalahmu bawa. Karena Yesus berjanji, Matius 11 ayat 28. Ya, marilah kepadaku kamu yang letih lesu dan menanggung beban berat. Aku akan memberikan apa? Kelegaan kepadamu. Bawa. Yesus membuka diri kok. Yesus sanggup. Yesus peduli untuk mengatasi masalah saudara dan saya. Bapak Ibu Saudara sekalian, anak-anak muda, tantangan ke depan lebih berat dari masa muda saya dan Pak Ketua di kota Jakarta. Lebih berat. Enggak cuma cari pasangan hidup, enggak cuma cari pekerjaan, enggak cuma nantinya membesarkan anak-anak. Tantangan udah lebih berlipat ganda. Ya, luar biasa hidup di kota besar. Tapi pelajaran yang pertama, bawa dan mohon kepada Tuhan. Bawa apapun kau punya masalah, bawa. Ya, Yeremia 17 ayat 7 katakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Harus selalu dengan Tuhan. Minta kepada Tuhan. Tadi didoakan Matius 7 ayat 7, minta maka kamu akan diberikan. Cari maka kamu akan apa?
mendapat, ketuk, pintu akan dibuka. Cari kepada Tuhan. Cari Tuhan lebih dulu. Engkau sakit, cari Tuhan sebelum kau cari dokter spesialis. Banyak dokter spesialis tempat ini, tapi engkau berlutut, cari Tuhan lebih dulu. Utamakan Tuhan untuk mengatasi masalahmu. Bapak Ibu, ada satu kisah yang menarik. Mungkin Bapak Ibu sudah dengar. Satu kali, ada satu keluarga, masih muda. Istrinya baru saja melahirkan. Seperti biasa, kalau baru melahirkan badan naik. Betul kan Bu ya? Naik badannya. Wah, dia merasa tidak nyaman ibu ini dengan apa? Dengan badannya. Tapi dia lihat di tetangganya, kok baru melahirkan, tapi luar biasa. Ya, badannya cepat kembali apa? Seperti semula. Oh, langsing, singset, ya, luar biasa. Seperti apa? Seperti tubuh anak muda saja. Kemudian dia tanya, Jeng, apa sih rahasianya? Kok bisa begitu cepat setelah melahirkan kembali ke tubuh yang semula? Malah lebih apa? Lebih seksi lagi. Oh begini, bilang kepada suamimu, minta uang lebih untuk latihan berenang. Engkau akan cepat turun seperti saya. Oh suaminya pulang kantor udah lelah, dikagetkan dengan istri yang baru saja mendengar nasihat dari tetangganya. Dia katakan, Mas, tolong berikan saya uang lebih. Saya mau latihan berenang. Karena apa? Saya mau kembali, tubuh saya lebih kecil dari yang sekarang ini. Ya, suaminya ini masih capek-capek. Wah, belum lagi hidup di Jakarta, susah uang. Dia katakan, sudah Jo, nggak usah berenang. For apa berenang? Karena tahu tuh Paus, dari dulu dia berenang, dari kecil sampai besar, tetap aja dia gode. Sudah Jo, nggak usah berenang. Biar Jo. Aduh sakit hatinya. Dia harap dia suami boleh tolong dia. Ya, mohon maaf ya yang agak gede. Aduh, hatinya sakit. Kemudian suami ini di kantor, dia perhatikan kote. Ada dia punya bos yang lebih tua, tapi masih apa? Macho, punya tubuh yang indah, bagus dan penuh apa? Penuh energi. Padahal udah tua, udah lebih dari 60 tahun Mike, udah lebih tua dari torang. Kemudian dia datang dan tanya, dia ini baru 30-an, dia tanya, Pak boleh tanya, kok Bapak ini udah tua tapi kelihatan fresh, awet muda, macho dan energetik, apa rahasianya? Suruh istrimu lebih banyak beli buah dan lebih banyak beli sayur. Makan sayur, makan buah, minum apa? Jus buah. Wah, dia ingat ini resep. Pulang di rumah, dia katakan kepada istrinya, Hani, tolong Ana beli banyak buah dan sayur-sayuran. Supaya kita kelihatan kelihatan fresh, cakep, ganteng, maco, dan lain sebagainya. Tapi istrinya ini masih sakit hati. Sakit hati. Dia bilang begini ke suaminya, Hani, Ngana tahu itu Yaki dari lahir sampai dia mati dia makan buah, dia makan sayur-sayuran, martubuhnya tetap aja mukanya nggak cakep, dia nggak maco, nggak menarik. Sudah Jo, ya Bapak Ibu, inilah akibatnya kalau kita bergantung kepada apa? Manusia. Yeremia 17 ayat 5 memberikan amaran kepada kita. Terkutuklah orangnya apa? Mengandalkan manusia. Kalau engkau punya masalah keuangan, jangan bergantung ke mama mantumu, papa mantumu. Jangan engkau lebih dulu, gampang mau minta kasbon di kantor. Gampang engkau bisa ke BPR, ke Bank BRI untuk minta apa? Minta fasilitas. Jangan bergantung kepada manusia.
Engkau sakit jangan bergantung kepada manusia, dokter spesialis. Kalau engkau punya masalah membesarkan anak, jangan bergantung kepada keahlianmu ataupun konsultan pendidikan dan lain sebagainya. Kalau engkau mau mencari pasangan hidup ya Arthur, jangan engkau mengandalkan kecantikan dari pasanganmu. Tapi segala sesuatu engkau bawa dan mohon kepada Tuhan. Amin. Pelajaran yang kedua. Pelajaran kedua dari ayat itu luar biasa. Ya, orang-orang membawa dan memohon. Bapak Ibu, sebagaimana saya katakan tadi, orang buta tidak bisa hidup sendiri. Dia bergantung dengan orang lain. Nah, saya mau ambil pelajaran dari orang-orang. Kalau di bahasa Inggris ditulis they, berarti lebih dari satu orang. Ya, ada lebih dari satu orang. Tidak ditulis orang itu apakah keluarga terdekat, relasi, tapi ada satu pelajaran yang penting. Siapapun engkau, apapun status sosialmu, engkau hidup harus penuh dengan kebaikan. Bayangkan, orang ini yang gak dituliskan namanya, dia boleh tolong orang buta ini. Di tengah-tengah kerumunan dia bawa orang buta ini kepada Yesus. Bukan cuma bawa, dia bisa memohon, mewakili orang buta ini. Tuhan, tolong jamah orang buta ini. Pelajaran kedua yang penting adalah kita harus hidup dengan kebajikan dan kebaikan. 1 Timotius 6 ayat 18. Ada yang boleh bantu saya baca? Ya. Ada 3 pelajaran penting dari 1 Timotius 6 ayat 18. Aku peringatkan kepada kamu untuk hidup dengan penuh kebajikan. Coba tolong bantu baca. Kalau enggak saya menyalahi 30 menit. Ayo pendeta coba baca. 1 Timotius 6 ayat 18. Ada yang boleh bantu saya baca? Kita ke gereja harus baca firman Allah. Kanlah baik, kebajikan, suka apa? Bapak Ibu, apapun keadaanmu, apapun kondisimu, jangan engkau berhenti untuk apa? Berbuat kebajikan. Engkau buat kebaikan, engkau memberi dan melayani. Bapak Ibu, engkau buat kebajikan bukan karena engkau harus menggunakan asetmu, menggunakan uangmu, tapi engkau bisa gunakan skillsmu, talentsmu, dan abilitiesmu. Sama seperti orang-orang ini. Orang ini membawa orang buta hanya karena mereka mempunyai keinginan. Mereka punya tenaga untuk membawa orang buta ini kepada Tuhan Yesus. Oleh sebab itu siang hari ini, pelajaran ini memberikan himbauan kepada kita. Di mana saja kita berada, kapan saja, dengan siapa saja, kita tunjukkan kebajikan, tunjukkan kebaikan. Jangan kita, sekarang saya mau tanya, siapa orang di situ nggak pernah dijelaskan. Ada 2 pelajaran penting menurut teolog. Kenapa namanya nggak ada? Banyak orang-orang yang berbuat kebajikan namanya tidak ditunjukkan. Seperti anak muda, remaja yang mengizinkan ikan dan rotinya dipakai untuk membuat mujizat 5.000 orang. Banyak orang yang berbuat kebajikan, orang Samaria yang baik hati, namanya tidak ada. Ada 2 pelajaran penting. Matius 6 ayat 3 dan 4 memberikan gambaran kepada kita. Kalau engkau berbuat baik, enggak perlu orang lain tahu. Enggak perlu digembar-gemborkan. Enggak perlu engkau posting ke sosial media bahwa engkau telah buat kebajikan. Engkau telah buat kebaikan. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, pelajaran pertama tadi kita sudah pelajari, apabila engkau ada masalah, bawa dan mohon kepada Tuhan Allah. Yang kedua, di tengah-tengah masalahmu, jangan pernah engkau stop untuk isi hidupmu dengan kebaikan dan kebajikan. Ya, jangan pikir engkau buat seperti kemarin COVID. Engkau berpikir hanya berbuat kebaikan dengan aset dan uangmu. Tidak, engkau doakan orang lain. Ya, engkau bawa tetanggamu ke dokter sama seperti dengan apa? Kisah di dalam cerita ini. Engkau sudah tunjukkan apa? Kebaikan. Pelajaran yang ketiga, karena waktunya sudah mepet. Kita ambil dari proses. Kalau lihat dari ayat 23 sampai 25, itulah proses kesembuhan yang tanda kutip
sepertinya gagal. Kenapa gagal? Pelajaran yang ketiga yang penting. Yesus menyembuhkan tidak hanya penyakit fisik dari orang buta. Orang buta yang disinyalir yang belum percaya Yesus. Tapi Yesus juga menumbuh kembangkan iman dari orang buta itu. Pelajaran yang ketiga. Di tengah engkau menghadapi masalahmu, pelihara imanmu. Tumbuh kembangkan imanmu. Seringkali karena masalah kita jual iman kita. Masalah keuangan kita rela untuk bekerja hari Sabat. Masalah keuangan kita rela untuk tidak berbuat dengan jujur. Masalah keuangan kita rela menggadaikan ini dan itu khususnya rohani kita. Ingat Ibrani 10 ayat 35. Ya. Jangan lepas kepercayaanmu karena ada besar upah menantimu. Di saat engkau punya masalah, di situ engkau tumbuh kembangkan imanmu. Bagaimana caranya tumbuh kembangkan iman kita di tengah masalah kita? Roma 10 ayat 17 katakan iman timbul karena apa? Pendengaran firman Allah. Makin banyak engkau punya masalah, makin sering engkau gunakan waktu untuk belajar firman Allah. Lebih sering engkau mendengar firman Allah. Roma 10 ayat 17. Kenapa pentingnya iman? 1 Yohanes 5 ayat 4 katakan, dengan iman engkau mengalahkan dunia. Dengan iman engkau mengalahkan kota Jakarta. Dengan iman engkau mengalahkan masalahmu. Kenapa? Matius 21 ayat 22 yang kedua. Kenapa kita penting iman? Matius 21 ayat 22 ayat inti saya, apapun yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, iman sama dengan kepercayaan, engkau akan menerimanya. Markus 11 ayat 24 lebih dahsyat lagi. Apapun yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaannya, ini yang luar biasa, kamu telah menerimanya. Ya, jadi iman itu penting. Dan yang terakhir, iman itu penting adalah Efesus 2 ayat 8. Karena iman kita dapat kasih karunia keselamatan. Jadi kita harus tumbuh kembangkan iman kita. Yesus menyembuhkan orang ini dan juga dia menyembuhkan iman orang ini. Yesus memberikan kesempatan menunggu orang ini untuk benar-benar imannya kuat. Tidak heran prosesnya begitu lama. Bisa jadi Yesus hanya berfirman dan orang ini sembuh. Tapi Yesus 3 kali Yesus lakukan proses penyembuhan. Dia bawa keluar kampung, dia ludahi dan taruh matanya, masih belum sembuh. Yang 3 kali baru dia taruh tangannya dan sembuh. Ya, kenapa? Karena Yesus mau berikan kesempatan iman dari orang ini bertumbuh dan berkembang. Pelajaran yang keempat, Lukas 1 ayat 37. Seringkali kita merasa, Tuhan, saya sudah setia, kok masalah saya banyak dan tidak terselesaikan. Saya sudah datang kepada Tuhan, saya ikuti semua prosedur rohani, tapi kok belum dijawab. Pelajaran keempat, kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Serahkan. Tuhan punya waktu yang terbaik untuk mengatasi masalah kita. Sebagaimana Pengkhotbah 3 ayat 11. Karena segala sesuatu indah pada apa? Waktu Tuhan. Ada lirik lagu yang katakan gini. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Ya, seringkali kita tidak mengerti. Kita sudah setia. Kita merasa iman kita sudah bertumbuh dan berkembang. Sudah pada level yang paling atas. Tapi kok masalah kita juga belum apa? Tuhan bantu untuk selesaikan. Tuhan punya waktu yang terbaik. Kita harus sabar. Yesaya 55 ayat 8 katakan, rancanganku bukan apa? Rancanganmu. Rancanganku dengan rancanganmu adalah apa? Bagaikan langit dan bumi. Saya gak pernah terpikir pendeta harus pergi ke Manado. Tapi di situ saya baru tahu, ya, rencana Tuhan indah pada waktunya. Makanya lagu itu saya paling sering saya dengarkan. Ya, seringkali kita nggak mengerti, tapi Tuhan punya cara menjawab doa kita. Ya, saya mau cerita satu.
pada satu waktu ada keluarga yang sangat setia. Keluarga yang setia ini tapi luar biasa masalah yang dihadapi, khususnya masalah finansial. Nah, satu kali mereka sudah pada titik kulminasi paling parah, tidak punya makanan. Tapi mereka penuh dengan iman, masih saja berdoa, buat ibadah. Keluarga tetangga di sebelah, keluarga ateis, dan tidak percaya Kristus, tidak percaya Yesus. Dan keluarga di sebelah suka sekali membuli orang yang percaya Yesus. Jadi pada satu malam, di mana keluarga ini sedang bergumul, bahwa besok mereka tidak ada lagi makanan. Mereka berdoa dan menyanyi, mohon Tuhan mengatasi masalah ekonomi mereka. Keluarga di sebelah dengar. Dan mereka senang karena inilah kesempatan untuk membuli keluarga Kristen ini. Bapak rumah tangga ini katakan, "Ma, siapkan makanan, mereka sudah tidak punya makanan. Dan besok pagi kita bawa ke depan rumah mereka." Keluarga ini tidur malam itu dengan gundah gulana, tapi punya iman bahwa Yesus akan menjawab doa. Yesus akan mengatasi masalah mereka. Pagi-pagi mereka bangun, mereka berdoa dan ibadah. Dengan satu tujuan, Tuhan atasi masalah mereka. Pada saat ibadah pagi selesai, mereka memulai aktivitas mereka dan mereka buka pintu rumah mereka. Mereka terkejut luar biasa. Begitu banyak tumpukan makanan di depan rumah mereka. Wah, mereka begitu senang dan katakan, "Puji Tuhan, praise the Lord, Tuhan telah jawab doa, Tuhan telah atasi masalah kebutuhan ekonomi kami." Tapi di saat mereka senang, tetangga mereka datang dan katakan, "Jangan senang dulu, itu bukan dari Tuhanmu, itu dari kita, kita yang bawa dan taruh." Keluarga Kristen ini dengan senyum katakan, "Itulah hebatnya Tuhan Yesus kita. Iblis sekalipun dia bisa gunakan untuk mengatasi masalah kita." Bapak, Ibu, Saudara sekalian, Yesus sanggup untuk mengatasi masalahmu. Yesus peduli untuk mengatasi masalahmu. Ya, tinggal masalah yang paling penting adalah kita tetap percaya. Tetap percaya. Lukas 1 ayat 37. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bapak, Ibu, pelajaran yang terakhir. Ayat yang terakhir, Markus 8 ayat 26. Orang ini dapat kesembuhan. Orang ini selesai dengan masalah hidupnya. Sudah dipulihkan, sudah dapat melihat. Tapi Yesus bilang, "Jangan pulang engkau ke kampungmu." Kenapa Yesus tahu orang ini mau, kalau orang Lamongan bilang mau Pak Posten, mau kasih tahu, kita sudah sembuh. Luar biasa, tapi nggak perlu. Pulang jo ke rumah. Kenapa? Karena Yesus tidak ingin orang ini kembali terbabit dengan lingkungannya. Yesus nggak mau dia terpengaruh dengan lingkungannya. Pelajaran yang kelima, bagi kita yang hadir siang hari ini. Sekali engkau dipulihkan, sekali rohanimu diangkat pada Sabat ini, besok engkau pulang. Jangan kembali lagi untuk berbuat dosa. Kalau engkau merasa engkau tidak bisa untuk tidak minum alkohol, jangan bergaul dengan orang-orang yang di depan rumahmu yang tiap malam minum cap tikus. Jangan. Kalau engkau tidak sanggup untuk mengatasi masalah keuangan, engkau pulang hari Sabat, pulang Sabat ini, engkau minta kepada HRD untuk apa? Untuk dipindahkan dari bagian keuangan ke bagian accounting. Supaya engkau tidak apa? Tergoda untuk apa? Untuk menggunakan uang perusahaan. Kalau engkau terbabit untuk tidak bisa menahan diri makan minuman yang dilarang, jangan engkau pergi ke restoran Cina, Chinese restoran. Jangan. Pada saat engkau masuk pasti engkau disodorkan list menu seafood. Ada udang, krep, babi dan lain sebagainya. Jangan. Lebih baik engkau membatasi diri. Pergi ke apa? Gado-gado boplo. Engkau pergi ke Cikini dan lain sebagainya. Itulah maksud dari apa pelajaran ini. Pelajaran yang kelima, jangan bawa dirimu ke dalam pencobaan. 1 Korintus 15 ayat 33 ayat yang terakhir. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, pergaulan yang baik, pergaulan yang buruk
seringkali merusak apa? Kebiasaanmu yang baik. Pergaulan dan lingkunganmu yang buruk merusak pemulihan yang terjadi pada Sabat ini. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Dalam nama Yesus, amin.